Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, banyak di antara kita, khususnya masyarakat Kota Batam, yang setiap acara selalu ingin mengadakan di Piayu Laut. Tetapi banyak juga ternyata yang ke Piayu Laut itu kesasar. Ada yang ke Barelang lah, ada yang ke Bagan, ada yang kemana. Nah, jadi supaya tidak kesasar, saya ingin berikan cara-cara pergi ke Piayu Laut. Masuk dari Muka Kuning arah ke Sungai Beduk, terus lurus saja di Simpang Pancur, terus lurus, jangan belok-belok sampai ke laut. Itulah disebut Piayu Laut. Kira-kira jalannya seperti ini, indah. Lah, ini jalan Piayu Laut ya. Jalannya sangat indah, halus, mulus. Kiri kanan masih cukup rindang karena masih banyak pepohonan. Cuman hati-hati karena di sini banyak anak ngebut ya, anak balap liar, apalagi malam hari. Ada beberapa titik yang berlobang, artinya agak kurang baik. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Kalau bagi orang sini memang yang biasa lewat sini nggak masalah, tapi bagi yang pendatang baru itu baru masalah. Nah, jalan ke Piayu Laut ini merupakan salah satu jalan ke arah Kampung Tua ya, karena bagaimanapun Piayu Laut ini satu di antara titik kampung tua yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Batam. Walaupun ukurannya, titiknya sudah pasti, tapi yang jadi masalah dalam satu titik tuh berapa luas sih kampung tua ini, itu yang sekarang masih sengketa. Bapak Wali Kota Batam ya terus mencoba bernegosiasi dengan pihak developer yang telah mengambil atau menguasai kampung tua itu, yang secara hukum dia sudah pegang surat. Nah, sekarang sedang mernego karena pemerintah juga harus hati-hati, tidak serta-merta sesuka-suka dia langsung mengambil alih semua itu jadi kampung tua, karena ini masalah hukum ya, tidak boleh melanggar aturan juga. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan suatu saat ada solusinya ya. Tentu di mana-mana penyelesaian masalah itu ya harus WWS namanya, win-win solution, tidak boleh keras. Masyarakat kampung tua juga ada yang harus mungkin secara bijak, karena bagaimanapun mungkin developer itu sudah PT yang mengambil kampung itu juga sudah keluar modal, dan secara hukum negara mungkin dia sah, tinggal bagaimana baiknya saja. Menurut saya tidak ada masalah yang tidak ada solusi kalau diselesaikan dengan cara berkepala dingin ya. Insya Allah lah, tidak ada masalah yang tidak selesai. Ini kampung tua sudah mulai masuk nih ya, ini Piayu Laut. Ini indah sebenarnya ya, kiri kanan masih masih banyak pepohonan. Ketika lihat di atas bukit itu nanti sejauh mata memandang isinya laut, makanya disebut dengan Piayu Laut ya. Nah, lihat nih. Nah, di seberang sana ini kalau nggak salah sudah masuk kecamatan Galang ya, yang seberang situ ya. Yang sana masih iya Galang, betul. Ini yang kiri, nah ini masuk Siput, Kampung Piayu. Nah, itu lihat, selamat datang Kampung Tua Tanjung Piayu. Nah, jadi
Piayu Laut ini masuk salah satu kampung tua yang telah ditetapkan pemerintah kota, tapi mungkin batas-batasnya yang harus diperjuangkan bersama-sama. Tapi insya Allah akan selesai lah. Amin Allahumma amin. Karena bagaimanapun kampung tua ini dilindungi undang-undang dan kita harus mendukung. Menurut saya developer saya minta juga jangan terlalu ngotot. Bagaimanapun hak ulayat itu harus dilindungi undang-undang dan kita juga harus menghormati itu. Nah, yang sebelah sini ada rumah makan seafood Jawa Melayu 2. Nah, saya nggak tahu pula itu kenapa harus ada Jawa Melayu. Tapi memang Melayu ini kan bahasa Jawa juga. Melayu ini kan bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa Melayu itu lari. Jadi Melayu ini kan lari. Berarti mungkin Melayu ini dianggap orang yang larinya cepat dalam memperoleh sesuatu, atau komunitas yang dulu lari mungkin. Karena bagaimanapun kita tahu ya, Melayu ini bukan suku tapi nation, bangsa. Jadi Melayu ini bukan suku ya, jadi perlu kita catat Melayu ini bangsa yang besar. Bahkan kalau nggak salah ada di 33 negara ya, itu namanya nation. Jadi kalau Melayu itu dianggap suku terlalu kecil ya, jangan kecilkan Melayu ini dengan suku. Jadi kalau Melayu dianggap suku terlalu kecil ya, lebih besar daripada sekedar suku, itu namanya bangsa. Nah, jadi ini Piayu Laut. Nah, kalau banyak orang pergi ke restoran ya, biasanya dia ambil bagian kiri. Selamat datang di rumah makan seafood Jawa Melayu 1. Ini yang sering teman-teman makan di bawah itu, katanya lebih alami, lebih familiar, lebih enak. Karena memang asal-usul di situ sebelum ada rumah makan yang besar-besar di atas itu ya. Kan di sini dulu. Ini nah Piayu Laut tuh ini. Nah, teman-temanku, sahabatku semua. Kemudian di bawah ini ya. Nah, di situ dia rumah makannya itu yang sering. Nah, di situ. Nah, sini tempat-tempat kalau ada tamu dari Jakarta, dimanapun itu. Nah, mungkin di antara kita yang bertanya, kalau langsung lewat pinggir laut, apa yang ada di sana, Pak? Nah, kita ikuti saja ini. Sebenarnya di sini ya restoran yang paling populer yaitu tadi asal-usulnya. Kalau ke sini ini bukan lagi pusat restoran, tapi pusat perkampungan penduduk. Nah, ini saya lihat ada warna merah-merah nih, kayaknya melaksanakan hari Imlek juga nih di sini. Rupanya di Piayu Laut. Nah, lihat nah. Ada semacam apa ya? Ombak cukup besar saya lihat ya. Ini namanya ke Piayu. Teman-temanku, saudaraku, banyak di antara kita, khususnya teman dai ya, kadang-kadang kan kalau mau ke Galang yang ke Air Raja, itu kan, khususnya teman saya Pak Gopun, nah dari sinilah pelabuhannya. Ini nih, pelabuhannya itu pelabuhan kecil tuh. Inilah tempat kalau kita nak ke Air Raja itu ya. Ini biasanya ini nah yang dekat Nangka. Disitulah pelabuhan kecilnya. Nah, nyaternya ya di situ semuanya. Nah, di situ. Nah, inilah yang disebut pelabuhan ya, pelabuhan rakyat, bukan pelabuhan resmi, bukan pemerintah ya, tapi memang masyarakat. Ke Air Raja lebih dekat. Pergi ke Air Raja ini kan ada dua jalan. Ada yang lewat lewat ke Punggur, ke Air Rajanya. Biasanya lewat situ. Tapi kalau mau ke penurun ya, penurun ini sebenarnya masuk kategori sudah Subang Mas ya. Itu ya lewatnya itu tadi ya, lewat di yang tempat tadi itu. Nah, ini kalau kita terus mutar di Piayu Laut, ini jalannya ya. Ini memang asik juga sih jalan-jalan di sini ya. Masyarakatnya ramah, santun. Lihat anak-anak kecil pun kaki pun belum sampai sudah pandai-pandai dia naik motor ya. Itulah keramahan masyarakat. Nah, lihat air pun udah mulai pasang nih sebenarnya.
Ini saya lihat anak-anak ngaji ya, bawa bekal ya. Mudah-mudahan anak ini ya dalam keadaan sehat walafiat, cerdas, soleh dan solehah. Bagaimanapun anak-anak ini penerus generasi muda yang akan datang, generasi Melayu, generasi bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Nah, ini terus kita berjalan, nanti juga akan ketemu kemana arah Piayu Laut ini sebenarnya ya. Jadi kita terus berjalan ya. Lihat anak-anak sangat rame, ramah ya, pakai seragam. Kayaknya habis ada acara nih ya. Nah, teman-temanku, saudaraku, sahabatku semuanya ya. Nah, kita terus mencoba berjalan ke atas. Ya, di kiri itu sebenarnya itu laut. Ya, lihat nih, nah, itu udah laut semua. Namanya jalan lewat pinggir laut. Nah, itu sangat indah ya. Kalau malam indah sekali nih. Ini jalan sudah tidak ada yang jelek, semua sudah bagus ya. Tapi dari semen. Tapi di sini hati-hati karena di sini saya lihat ada apa nih yang di samping saya. Oh, ternyata ini bekas tembok roboh. Oh iya ini tembok apa namanya ya, batu miring yang roboh. Itulah jadinya ya, mudah-mudahan suatu saat segera dibenahi, sebab kalau sampai tak dibenahi nanti kasihan masyarakatnya. Nah, kita terus berjalan Piayu, insya Allah masyarakat yang ada di sini selalu sehat, diberikan panjang umur, murah rezeki. Itu tentu harapan kita semua. Nah, saudaraku, di Piayu Laut ini, nah ini yang tadi. Jadi sebenarnya mutar-mutar di Piayu Laut ini ujung-ujung ketemu juga ini yang disebut Rumah Makan Melayu Jawa 2. Nah ya, kalau yang tadi kan Melayu Jawa 1. Nah, yang ini menurut saya kayaknya ini cabangnya kayaknya ya. Jadi teman-teman yang mau ke Piayu Laut, ikuti saja ini, insya Allah tidak akan kesasar. Dan jangan salah, Piayu Laut ini ya penuh misteri juga. Misteri apa? Satu, di Piayu Laut ini dulu ingat tak mantan gubernur Kepulauan Riau Bapak Nurdin bisa terjebak ditangkap KPK. Itu kan korban Piayu Laut. Maksud saya, di sini beliau terjebak mengizinkan kalau nggak salah kelong atau apalah gitu ya. Padahal di sini haknya BP. BP itu artinya pusat, bukan kewenangan gubernur, karena Batam itu agak berbeda dengan Natuna, dengan Anambas, Lingga atau Karimun. Ini kan haknya BP, jadi bukan kewenangan gubernur gitu ya. Maka beliau dianggap salah, walaupun menurut saya terlalu berlebihan lah menetapkan Pak Nurdin itu sebagai tersangka. Toh kasus yang menimpa kan sangat kecil dibanding yang lain-lain. Menurut saya ke KPK kayaknya kurang kerjaan. Toh yang dipersoalkan juga cuma 60 juta kan. Yang triliunan tak diurus, kadang-kadang 60 juta kok diurus. Tapi oke lah, itu kewenangan dia ya. Kita mau ngomong apa, itu hak dia kan. Nah, lihat kampung Melayu, kampung tua ini biasa di mana-mana karena Melayu ini adalah Islam, adalah Melayu, Melayu adalah Islam. Makanya tulisan
Melayu selalu ada tulisan Arab ya, Kampung Tua Tanjung Piayu. Jadi makanya dulu ketika kita sekolah itu kan ada Arab Melayu gitu. Jadi kan kalau kita sekolah di Batam, Kepulauan Riau itu kan ada pelajaran muatokal Arab Melayu. Nah, jadi sebenarnya tulisan bahasanya Indonesia, tapi pakai tulisan Arab, itu yang disebut Arab Melayu. Jadi tulisannya Arab, tapi bukan bahasa Arab, itu disebut Arab Melayu itu. Jalannya cukup indah ya. Nah, lihat, kalau kita hidup di Piayu ini, saya lihat satu harus pandai menangkap peluang, yang kedua harus mampu memasuki ya gelombang. Menangkap peluang dalam artian ya harus mampu berbisnis, terutama bisnis seafood, bisnis restoran. Kalau tidak pandai itu ya enggak usah, kita bisa teruk dibuatnya. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus mampu masuk wilayah gelombang. Apa itu? Laut, nelayan, lautan, jadi pemilik speed atau transportasi laut. Itulah, kalau tak mampu dua-dua itu tak usahlah ada di sini. Mengapa PT nggak ada ya, dagang pun saya lihat tadi kiri kanan ada banyak orang jualan. Mau bertani memang betul kiri kanannya hutan, artinya mak petani pun nampaknya boksit, nanam jagung dah hidup, kacang apa dah hidup, padi apalagi. Jadi dua itu saja. Harus mampu memanfaatkan peluang karena di sini rame. Kalau malam itu harus pandai berdagang. Ya, dagang rumah makan lah saya melihat yang tepat itu. Tahu, saya buka rumah makan Padang agak susah di sini. Ya, tapi ya dagang yang lain. Nah, tapi bagi teman-temanku yang dari Nongsa, yang dari Bengkong, yang dari Sekupang, yang dari Batu Haji, yang dari manapun, ke Piayu Laut ini nggak sulit caranya ya. Kita bisa naik busway atau mobil Batam transport, busway-nya Batam kan ada tuh, dari Jodoh ada. Nah, langsung ada mobilnya ke sini, hanya bayar sekali aja udah sampai. Kalau tidak salah setiap jam ada mobil sini, ongkosnya murah pun, mau jauh dekat sama. Paling pasti ya dari Jodoh dulu, nanti kan mampirnya di mana, kan setiap halte banyak. Jadi sebenarnya bagi siapapun yang mau ke sini tidak ada kesulitan. Nah, tapi kalau bagi yang naik busway gampang lah ya, naik mobil. Tapi kalau yang naik langsung, artinya langsung tak ikut mobil umum ya. Pertama, insya Allah di sini masyarakatnya ramah, jalannya juga aman dari misalnya begal segala macam belum pernah terdengar saya. Cuman memang kadang-kadang harus hati-hati karena takut ada anak ngebut. Maklumlah nah, budang-budang tanggung itu ya. Jadi kita saja yang harus maklum, fokus, hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Karena di sini kadang-kadang ada orang yang ngebut ya. Yang kedua, yang ngebut ini belum tentu orang Piayu sini ya, jangan salah. Bisa saja orang Bidayu, orang Bagan, orang Batu Haji. Intinya belum tentu orang Piayu Laut sini. Yang kedua, di sini kan masih ada beberapa, kita lihat nih, ada galian bekas pasir yang berserak, kemudian ya tanah-tanah ini kan kerikil, jalan pun masih ada beberapa titik yang berlubang. Ya memang tidak banyak sih, tapi kan kalau kita tak siap ngebut tiba-tiba mendapati jalan yang jelek, kan bisa mendapat masalah, celaka. Tapi bagi orang yang sudah lewat sini no problem. Karena itu saya berharap kawan-kawanku yang mau lewat sini bismillah aja. Tapi ini ingat ya, ini jalan buntu. Jalan buntu yang saya maksud
Kalau sudah sampai ke Piayu Laut, ya tak bisa langsung ke Barelang, tak bisa langsung ke Nosa, ya harus balik lagi dia. Yang mau Barelang ya berarti harus ke Muka Kuning dulu, ke Simpang Barelang. Kalau yang mau ke Punggur harus pulang dulu lewat Muka Kuning, kemudian Simpang Kepri Mall, langsung ke Punggur. Memang ada jalan ya dari Kampung Bagan, jadi beloknya dari Simpang Pancur terus ke antara camat nanti ke Dam. Tapi kalau untuk mobil nggak bisa, motor baru bisa. Ya, kenapa? Karena katanya di antara Bagan ke Punggur itu masih terhalang pintu air dam, karena masuk wilayah kekuasaan PT ATB waktu itu atau sekarang PT Moya. Jadi nggak bisa masuk ya. Mudah tahulah kalau suatu saat itu dijadikan jalan publik. Tapi sampai hari ini nggak bisa. Kalau motor boleh ya, insya Allah kalau motor diizinkan, yang penting jangan ngebut-ngebut. Tapi kalau mobil nggak bisa. Artinya kalau naik motor bisa dari Piayu ini langsung ke Punggur tanpa ke Muka Kuning dulu, tanpa Simpang Punggur, tanpa Cendana, langsung aja dari Bidaayu ya, dari ya Simpang Pancur langsung ke kampung Bagan, nanti ada jalan situ langsung aja, langsung ketemu Punggur. Tapi kalau misalnya mobil dipastikan tidak bisa, motor baru bisa. Saya kira itu kawan-kawanku, mudah-mudahan ada manfaatnya video ini ya bagi siapa yang mau ke sini. Saya kira tidak sulit ya. Mudah-mudahan Batam selalu sehat dan bermanfaat. Mari kita wujudkan kota Batam bandar dunia yang madani. Isi madani itu adalah berbudaya, bersih, dan religius. Saya kira itu sahabatku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.